Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini di kelas statistika deskriptif kita akan belajar tentang analisis korelasi hashtag 2. Jadi kita akan belajar tentang rumus analisis korelasi lagi, tetapi dengan rumus yang berbeda. Kalau beberapa minggu yang lalu teman-teman sudah belajar tentang analisis korelasi dengan menggunakan skor mentah. Hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dengan menggunakan nilai standar deviasi. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah mencari nilai korelasi atau hubungan tandanya adalah R, dua variabel dengan teknik produk momen melalui nilai standar deviasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rumus korelasi dengan menggunakan nilai standar deviasi. Berikut adalah rumusnya, yaitu RXY kecil sama dengan sigma XY kecil. Jadi XY kecil ini adalah sudah merupakan skor deviasi. Jadi teman-teman ingat bagaimana mencari skor deviasi ini. Kalau simbolnya X dan Y-nya kecil, berarti ini menggunakan skor deviasi dibagi dengan nilai N dikali SDX dan dikali SDY. RXY merupakan korelasi, SDX adalah nilai standar deviasi dari variabel dependen, dan Y adalah nilai standar deviasi untuk variabel independen. Mari kita cobakan rumus ini ke dalam soal. Nah, di sini saya memiliki beberapa data, yaitu data tentang pengetahuan umum dan data tentang nilai matematika dari 10 mahasiswa. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi data di bawah ini dengan menggunakan rumus korelasi produk momen melalui nilai standar deviasi. Yang ditanyakan adalah apakah ada hubungan antara nilai pengetahuan umum dengan nilai matematika. Yang kedua, jika ada hubungan antara nilai pengetahuan umum dan nilai matematika, maka berapakah nilai sumbangan efektif nilai matematika terhadap nilai tes pengetahuan umum. Datanya bisa teman-teman lihat. Ya, ini ada 10 subjek dengan nilai pengetahuan umum sebagai berikut dan nilai matematika sebagai berikut ini. Oke, yang pertama langkahnya adalah kita mencari min atau rata-rata dari setiap variabel. Di sini kita punya variabel pengetahuan umum dan variabel matematika. Jadi kita cari dulu min dari variabel pengetahuan umum, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Total nilai dari pengetahuan umum adalah 1595 dibagi N. N-nya ada 10, maka nilai rata-ratanya adalah 159,5. Sedangkan untuk variabel matematika, yaitu X bar sama dengan sigma Y bar sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y atau total nilai dari matematika adalah 276 dibagi 10, sama dengan 27,6. Setelah kita tahu minnya, kemudian kita harus mencari skor deviasinya pada setiap nilai pada tiap variabel. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk mencari nilai atau skor deviasi ini, teman-teman bisa nilai subjek A pada pengetahuan umum ini dikurangi rata-rata nilai pada variabel pengetahuan umum. Kalau yang ini untuk subjek A berarti 130 dikurangi tadi rata-rata nilai untuk pengetahuan umum adalah 159,5. Jadi skor deviasinya adalah minus 29,5. Begitu seterusnya untuk semua nilai pada variabel pengetahuan umum, begitu juga pada variabel matematika. Pada variabel matematika di subjek A, berarti 20 dikurangi rata-rata nilai pada variabel matematika, yaitu 27,6. Jadi skor deviasi
variabel matematika untuk subjek A adalah minus 7,6. Jadi tolong hitung untuk setiap skornya sampai ke bawah, sampai ke semuanya. Apabila sudah menemukan skor deviasinya, teman-teman akan diminta untuk mencari standar deviasi dari setiap variabel. Standar deviasi ini rumusnya adalah SDX sama dengan akar sigma X kuadrat, X kecil kuadrat dibagi N. Jadi teman-teman kuadratkan dulu semua skor deviasi untuk variabel X atau pengetahuan umum. Jadi silakan dikuadratkan. Apabila sudah dikuadratkan, teman-teman jumlahkan totalnya, yaitu untuk sigma X kecil kuadrat, jumlah totalnya adalah 4202,5. Silahkan dimasukkan ke sini. Jadi untuk mencari SDX adalah akar 4202,5 dibagi 10. Jadi akar 420,25 sama dengan 20,5. Karena kita punya dua variabel, maka yang harus kita cari standar deviasinya tidak hanya untuk variabel X, tetapi juga variabel Y. Untuk variabel Y, teman-teman juga sama langkahnya, tolong dikuadratkan dulu skor deviasi Y. Setelah semua skor deviasi Y dikuadratkan, baru dijumlahkan. Jumlah total dari sigma Y kuadrat adalah 284,5. Maka kita masukkan ke dalam rumus SDY, yaitu sama dengan akar sigma Y kuadrat dibagi N, sama dengan akar 284,4 dibagi 10, sama dengan akar 28,44, sama dengan 5,33. Nah, dari sini kita sudah menemukan nilai standar deviasi untuk variabel X yaitu 20,5 dan standar deviasi untuk variabel Y yaitu 5,333. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus korelasi. Tadi rumus korelasi itu sigma XY. XY kecil yaitu skor deviasi. Jadi teman-teman kalikan dulu skor XY, tapi skor XY yang deviasi kita kalikan. Ini dikali ini, minus 29,5 dikali minus 7,6 sama dengan 224,4. Jadi kita kalikan satu per satu, kemudian baru dijumlah total, yaitu sigma XY kecil sama dengan 805. Karena kita sudah mengetahui apa yang kita butuhkan untuk menghitung korelasi, rumus korelasi dengan menggunakan nilai standar deviasi, teman-teman silahkan masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY kecil dibagi N dikali SDX dikali SDY, yaitu sama dengan 805 dibagi 10 dikali 20,5 dikali 5,33. Hasilnya adalah 805 dibagi 1093,248. Hasilnya adalah 0,736. Ini adalah besaran RXY atau besaran nilai korelasinya. Tapi di sini kita belum bisa menyatakan bahwa apakah ada hubungan antara pengetahuan umum dengan matematika. Tetapi kita sudah memiliki nilai koefisien korelasinya yaitu 0,736. Nah, untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan atau tidak signifikan antara pengetahuan umum dan matematika, maka kita uji signifikansi terlebih dahulu. Uji signifikansi dapat teman-teman lakukan dengan cara melihat besaran N atau besaran subjek, kalau subjek kita tadi ada 10, pada tabel R atau tabel korelasi yang sudah pernah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman cari N10 pada tabel R
atau tabel korelasi. 10 ini taraf signifikansi untuk 5%-nya itu sebesar 0,632. Sedangkan signifikansi untuk 1% yaitu 0,765. Jangan lupa dengan kaidah signifikansi korelasi, yaitu apabila RXY lebih besar dari R 5% berarti signifikan, kemudian RXY lebih besar dari R 1% maka sangat signifikan, sedangkan RXY kurang dari atau sama dengan R 5% maka tidak signifikan. Oke, coba kita simpulkan. Tadi nilai RXY kita adalah 0,736. Berarti dia lebih besar dari R 5%, yaitu sama dengan 0,632. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara nilai tes pengetahuan umum, bukan kemampuan umum ya, pengetahuan umum dengan nilai matematika. Hubungan positif antar dua variabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai tes pengetahuan umum, maka semakin tinggi pula nilai matematika. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah nilai tes pengetahuan umum, maka semakin rendah pula nilai matematika. Oke, sampai sini kita sudah menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan apakah ada hubungan antara pengetahuan umum dan matematika. Ternyata ada hubungan yang signifikan dengan besaran koefisien korelasi RXY sama dengan 0,736. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan tentang seberapa besar sumbangan nilai matematika terhadap nilai tes pengetahuan umum. Nah, inilah cara mencari sumbangan efektif, teman-teman sudah ketahui sebelumnya, yaitu SE sama dengan R kuadrat dikali 100%. Sama dengan R sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 0,736, kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita kali 100%. R kuadrat itu sama dengan 0,542. Dikali 100, maka hasilnya jadi 54,2%. Berarti nilai matematika itu mempengaruhi nilai pengetahuan umum sebesar 54,2%. Sedangkan sisanya yaitu 100 dikurangi 54,2%, yaitu 45,8% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Jadi sampai sini kita hanya bisa mengetahui seberapa besar faktor dari nilai matematika terhadap faktor pengetahuan umum. Sedangkan faktor lain, yaitu sebesar 45,8% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita ukur pada saat kita menguji korelasi antara dua variabel ini. Apabila teman-teman nanti menggunakan analisis yang lebih advance lagi, analisis regresi, teman-teman bisa menguji beberapa faktor sekaligus, tidak hanya satu faktor. Jadi ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Seperti itu. Untuk materi hari ini kita akan membahas sampai sini saja. Teman-teman sudah saya berikan soal untuk latihan. Latihan menggunakan rumus analisis korelasi dengan menggunakan nilai standar deviasi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.